Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai unit kegiatan fakultas FEB UI Table Tennis atau yang bisa kita sebut dengan FETT. FETT adalah unit kegiatan fakultas atau UKF yang mewadahi minat dan bakat untuk civitas akademika FEB UI, khususnya dalam bidang tenis meja. Sedikit sejarah singkat, UKF Tenis Meja FEB UI adalah unit kegiatan fakultas yang telah berdiri sejak tahun 2007. Sejarah berdirinya UKF ini dimulai dari inisiatif salah satu anggota BEM FEB UI angkatan 2007 karena melihat adanya yang kurang dari UKF yang telah ada di fakultas. Pembentukan UKF Tenis Meja dimulai dari sebuah komunitas kecil yang kemudian berkembang menjadi sebuah UKF. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan cabang olahraga tenis meja yang selalu dapat meraihkan prestasi setiap tahunnya di Olim UI. Sehingga pada tahun 2011, komunitas tenis meja FEB UI diresmikan menjadi sebuah UKF. Nah, di FETT ini, kalian nanti dapat belajar dan menambah pengalaman dalam bermain tenis meja bersama dengan civitas akademika FEB UI yang lain loh. Oh iya, dan pastinya baik antara cewek dan cowok, boleh banget nih buat gabung di FETT. Jadi, kalian jangan ragu ya buat kembangin bakat atau mau berlatih tenis meja dari nol di FETT ini. Tidak hanya itu saja, di FETT ini kalian juga nantinya akan dapat keluarga baru pastinya. Nah, sekarang ada apa aja sih kegiatan yang ada di FETT? Yang pasti, kita bakal ada latihan rutin setiap minggunya, tepatnya di hari Kamis pukul 7 malam. Pastiin kalian datang tepat waktu ya. Kalian cuma perlu bawa air minum kok, karena bola dan bat pingpong dan meja semacamnya udah disediain dari FETT. Lalu kadang kita tuh diundang atau ngundang UKF pingpong dari fakultas lain buat sparring. Ini kesempatan terbaik untuk bisa belajar dari fakultas lain. Dengan begini, kamu bisa mengukur kemampuan fakultas lain agar lebih siap saat mengikuti Olim nanti. Singkatnya, Olim UI adalah Olimpiade Olahraga yang diselenggarakan oleh BEM UI untuk mengadu kemampuan antar fakultas. Nah, pingpong tuh juga termasuk. Untuk itu, kegiatan kita selanjutnya adalah mengadakan pelatihan yang lebih intens ketika mendekati ajang Olim UI. Nah, untuk mewakili FE dalam ajang tersebut, nanti pelatih kita akan menyeleksi berdasarkan performa kamu di latihan-latihan sebelumnya dan tes seleksi nanti. Maka dari itu, pastiin kalian datang baik saat latihan maupun saat seleksi. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah mengikuti ajang Olim UI nih. Di sini kamu akan bertanding melawan tim pingpong dari fakultas lain dan bahkan bisa lawan fakultas sendiri loh. Kompetisi tenis meja dibagi menjadi tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Ini juga kesempatan terbaikmu untuk mengharumkan nama FE di kancah univ loh. Nah, ini kegiatan kita yang terakhir, tim building seru-seruan gitu. Kita bisa ngobrol di Kutek atau warkop dekat Kutek. Kita bisa ngobrolin apa aja kok, nggak harus tentang dunia perpingpongan ini. Kita bisa ngobrolin tentang perkuliahan, keorganisasian, kepanitiaan, apapun itu. Nah, kalian penasaran kan sebenarnya FETT sudah mendapatkan prestasi apa saja sih? Berikut ini merupakan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh FETT FEB UI. Pada tahun 2019, kita juara 3 ganda putra di Olimpiade UI. Dan pada tahun 2018, kita juara 3 tunggal putra di Olimpiade UI. Dan pada tahun 2016, kita juara 1 tunggal putri dan juara 2 ganda campuran Visip Invitation Cup. Keren kan? Yuk ikut FETT dan catatkan prestasi yang membanggakan untuk fakultas kita tercinta. Jika kita ingin mendaftarkan dan tahu mengenai FETT lebih lanjut, kita bisa menghubungi kating-kating yang keren-keren nih, yaitu ada Kak Syakirari, Kak Jessica Permatasari, dan Kak Kevi Ahmad. Dengan kontak berikut ini. Kami tunggu FE 2020 untuk bergabung di FETT FEB UI. Jadi itu semua dari table tennis. Jangan ragu untuk join ya guys. See you! Economic Student Cooperative atau ESCO merupakan organisasi di bawah naungan IKM FEB UI. Bersifat badan otonom yang artinya secara mandiri ESCO berusaha melakukan
mencari pendanaan guna mendukung aktivitas atau kegiatan operasionalnya. Esko sebagai suatu koperasi mahasiswa telah menjadi wadah bagi mahasiswa FEB UI dalam mengembangkan keterampilan berbisnis sekaligus mengelola suatu usaha secara langsung dengan mengedepankan profesionalitas dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Saat ini, Esko sedang membuka kesempatan bagi kalian mahasiswa FEB UI 2020 untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama melalui kegiatan internship. Internship ini terbuka untuk semua jurusan loh. Jadi, pastikan kalian mendaftar sebagai intern di Esko. Jangan lupa daftar ya. Esko FEB UI memiliki 2 Strategic Business Unit atau SBU yang berlokasi di FEB UI, yaitu Scoop dan Corner. Scoop merupakan one-stop shopping and convenience store, menyediakan layanan cetak dokumen, print maupun fotokopi sekaligus perlengkapan alat tulis yang bertempat di gedung Student Center lantai 1. Sedangkan Corner adalah bursa mahasiswa yang menjual berbagai makanan ringan maupun makanan berat dalam kemasan yang berada di lokasi strategis yaitu gedung A lantai 1. Guna beradaptasi tengah pandemi ini yang tak memungkinkan SBU beroperasi secara offline, kami mengambil langkah strategis agar SBU terus berjalan dengan cara mengalihkannya ke platform e-commerce seperti Bukalapak. Witera dari manajemen 2017. Aku Vira dari akuntansi 2019. Nama gue Ridwan Syafribowo 2016 akuntansi. Kalau gue karena ini sih pengen ngerasain dan berkontribusi secara langsung gimana sih cara mengelola koperasi mahasiswa. Memang dari awal aku udah niat untuk aktif di perkuliahan, terutama yang kiranya bisa membantu aku waktu aku cari kerja atau waktu aku kerja. Pertama, karena gue itu pengen banget ngeliat bisnis secara langsung. Dan ternyata di Esko juga ada kok divisi yang memang gue tertarik di situ, yaitu divisi akuntansi. Keren, karena menurut aku pribadi ngurus koperasi itu nggak mudah. Apalagi katanya Kopmania FE itu termasuk yang paling bagus di UI. Itu benar-benar gue disambut sama orang-orang dengan baik, secara kekeluargaan. Dan akhirnya gue menyadari bahwa mereka adalah keluarga baru gue. Kalau bagi gue karena lihat kakaknya tuh ramah, baik, asik, dan seru, dan ternyata pas gue join tuh sesuai ekspektasi gue sih. Mengunjungi Kopma lain, di situ gue benar-benar bisa melihat view yang lebih jauh dan bagaimana sih Kopma lain itu menghandle, dan masalahnya pasti beda dong sama masalah yang ada di Esko. Kalau bagi gue itu pas printing bill karena lo main bareng sama satu Esko, terus lebih kenal satu sama lain juga deh. Waktu itu pertama kali ngerjain laporan keuangan sama manajer FA sama staff FA yang lain, itu kerasa banget effortnya. Kalau yang paling aku rasain adalah skill berorganisasi aku yang makin meningkat, karena memang dari SMA aku nggak pernah ikut organisasi. Gue itu pernah yang namanya merasakan konflik, tapi konflik itu bukanlah untuk membuat kita lemah, tapi justru konflik itu yang memacu kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Kalau bagi gue tuh bisa dapet teman baru, terus bisa dapet pengalaman yang mungkin gak gue dapetin dari tempat lain. Kalau bagi gue itu lebih mengasah kreativitas buat menghadapi masalah, terus lebih berani untuk mengkomunikasikan ide atau saran yang kita punya gitu. Kerjasamanya tuh bagus, komunikasinya juga bagus, jadi kayak kinerjanya tuh jelas banget semuanya. Itu saat gue menemukan masalah, di situ gue harus bertindak. Nah di situ juga gue belajar bahwa gue harus men-solve masalah tersebut sehingga bisa membuat skill problem solving gue lebih baik. Juga gue mendapatkan apa itu yang namanya keluarga. Bagi gue itu ada kekeluargaan, kejutan, sama nyaman. Koordinatif, komunikatif, keren. Pertama kekeluargaan, tanggung jawab, dan juga penuh cerita.
Jadi kenapa kalian join Esko? Kalian akan mendapatkan keluarga yang baru, dan juga kalian akan mendapatkan soft skill di mana kalian tidak akan mendapatkannya di kuliah. Juga kalian akan mendapatkan pengalaman yang penuh cerita. Yang kita pelajari selama di FE, selama kelas di FE itu kepake banget. Apalagi aku yang anak akuntansi dan kemarin aku internnya tuh di FA. Semua yang aku pelajari itu tuh masuk banget di sana. Dan juga kayak bisa aja lebih jauh atau lebih dulu daripada apa yang kita pelajari selama kelas di FE. So, teman-teman, nanti pas semester genap jangan lupa ya join Esko kalau kalian pengen rasain gimana sih cara ngelola koperasi mahasiswa secara langsung dengan serius, profesional. Tapi di sisi lain juga santai dan kekeluarganya itu dapat banget. Halo, Halo Syaf, iya kan? ini gue mau nanya video buat OPK gimana? Udah beres? Video yang mana ya, Gan? Video company profile Kanopi yang buat ngenalin Kanopi. Oh, iya kemarin gue udah suruh Ripa buat bikin skripnya. Bentar kali ya gue suruh Ripa join call ini. Gue invite Ripa dulu ya. Oke, boleh. Gue tunggu ya. Oke, bentar. Halo Chef, halo Gan, kenapa? Kemarin kan gue nyuruh lo buat skrip video OPK. Nah, kasih update dong, udah sampai mana videonya? Lagi dibikin nih skripnya. Kira-kira kalian ada saran nggak kegiatan apa aja yang mau dimasukin ke dalam skrip? Mungkin kalau dari gue ini kali webinar Kanopi bisa dimasukin. Kan kemarin kita udah berhasil tuh ngundang Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara sama Pak Chatib Basri juga. Oke, ada lagi? Ada Rip, ada. Jadi kalau tambahan dari gue, kan Kanopi itu sering kerjasama sama universitas luar. Nah, bahkan yang tahun ini kita itu kerjasama sama universitas di luar negeri, di Melbourne. Kita kayak buat kajian bersama gitu. Oke deh, nanti gue masukin semuanya ya. Oh iya, gue mau nanya deh. Kita tuh udah ada video penjelasan divisi dan biro di Kanopi belum ya? Harusnya udah ya, kemarin gue udah nge-assign Kiki. Coba gue tanya dia ya. Gue undang ke sini kali ya. Oke, Gan. Oke, tunggu bentar ya. Oi, kenapa Gan? Ki, ini gue lagi ngomongin video OPK nih sama Syaf, sama Ripah juga. Gimana? Udah beres yang kemarin? Oh, udah sini. Udah kelar. Mau gue kirimin aja? Boleh. Biar gue bisa share ke mereka juga. Oh, oke. Bentar ya, Gan.
Kan, udah gue kirim nih. Coba lihat deh di email. Oke, gue coba lihat dulu ya. Oke. Gimana videonya? Bagus kan? Wah, keren banget Ki videonya. Gue baru sadar deh, ternyata kegiatan di Kanopi itu banyak juga ya. Betul, apalagi kan tahun ini kita baru ada podcast kan, makanya acara kita bertambah juga. Terus kita ada pembelajaran online gratis lagi di Studie. Terus kita juga nyediain training olah data di Data Academy. Menurut gue sih, itu berguna banget di masa PJJ kayak gini. Oh iya, bener juga ya. Tapi kalau kegiatan di luar akademik gimana? Apalagi kan sekarang mahasiswa baru ilmu ekonomi, semester pertamanya udah harus online. Pasti mereka butuh bantuan adaptasi. Nah, makanya Rip, divisi PSDM Kanopi punya yang namanya Bitly Curhatin. Di situ seluruh mahasiswa IE bisa memberikan seluruh keluh kesahnya yang nanti akan dibantu sama kita. Wah, keren juga ya, Syaf. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi deh. Betul banget. Nah, makanya Rip, segini menurut lo udah cukup belum skrip dan materinya? Kayaknya udah cukup sih, Gan. Nanti malam gue kirim ya hasil finalnya. Oke Rip, kalau kayak gitu, gue tunggu ya. Thank you semuanya. Goodbye. Dadah. Oke deh. Dah. Bye-bye.